Seberapa jauh kita bisa kenal sama diri sendiri? Pernah nggak lo ngerasa kalau lo itu udah kenal sama diri sendiri? Lo mikirnya kalau lo orangnya sabar, tapi tiba-tiba di jalan ada yang nyalip antrean nih, dan boom, lo langsung emosi, marah meledak. Atau lo yakin banget kalau lo tuh introvert, tapi di circle yang pas, lo justru jadi pusat perhatian. Jadi, sebenarnya kita ini siapa? Kita sering kan diajarin kalau mengenali diri sendiri itu adalah kunci kehidupan. Dari kecil, kita dibilang harus paham sama apa yang kita mau, tahu kelebihan dan kekurangan kita, biar bisa hidup lebih baik. Makanya, orang mulai cari tahu, ada yang mulai nulis jurnal, ada yang coba untuk meditasi, ya ada juga yang coba-coba ikut tes kepribadian. Tapi, sejauh mana kita bisa benar-benar kenal sama diri sendiri? Dan mungkin gak sih, kita sebenarnya cuma terjebak dalam ilusi tentang siapa diri kita? Coba deh, pikir lagi. Ada kepercayaan yang udah lama kita terima yang gini nih. Semakin banyak refleksi, semakin kenal diri. Iya gak? Kita percaya kalau dengan berpikir lebih dalam, kita bisa paham diri sendiri dengan lebih baik. Tapi masalahnya, otak kita itu gak sejujur itu. Ada sesuatu yang jarang dibahas. Kita punya keterbatasan dalam mengenali diri sendiri, bahkan lebih dari yang kita kira. Ada bagian dari diri kita yang bahkan kita sendiri gak sadar. Ada sisi diri kita yang cuman bisa dilihat sama orang lain. Pernah gak ada temen yang bilang sesuatu tentang diri lo, dan lo langsung kaget, gak expect gitu loh. Misalnya, lo mikir kalau lo itu orangnya ramah, tapi ternyata teman-teman justru bilang lo terkesan sombong saat pertama kali ketemu. Nah, kenapa tuh bisa gitu? Kalau dari yang gue tahu, di dalam psikologi ada konsep yang disebut Johari Window. Konsep itu tuh ngejelasin bahwa ada aspek dalam diri kita yang terlihat jelas oleh orang lain, tapi kita nggak sadar. Kita percaya kalau kita tahu segalanya tentang diri kita, tapi kenyataannya kita mungkin adalah orang terakhir yang sadar tentang siapa kita sebenarnya. Kita suka percaya kalau perasaan kita itu valid, tapi valid itu bukan berarti selalu benar. Ada banyak bias yang bikin kita salah paham dengan diri sendiri. Yang pertama, Dunning-Kruger Effect. Orang yang kurang paham justru lebih percaya diri. Yang kedua, self-serving bias. Kalau sukses, kita bakal bilang, karena usaha gue nih. Tapi kalau gagal, nyalahin lingkungan yang toksik. Iya gak? Yang ketiga, confirmation bias. Kita cuma cari info yang mendukung kepercayaan kita, bukan yang menantangnya. Dan yang lebih gawat, kita sering percaya bahwa semua yang kita pikirin itu benar. Padahal, otak kita itu sering buat cerita yang nyaman, bukan yang jujur. Identitas kita itu bukan 100% pilihan kita sendiri. Iya nggak? Sekarang gini deh, jujur ya. Lo bener-bener milih gaya hidup lo sendiri nggak? Apa lo suka musik yang lo dengerin itu karena keinginan lo? Atau karena pengaruh lingkungan yang ngebentuk itu, terus lo jadi lama-lama suka gitu? Terus lagi, soal ambisi. Apa iya ambisi lo yang sekarang ini adalah yang benar-benar lo pilih, atau cuman hasil dari pengaruh sosial? Kita sering berpikir kalau kita itu kenal sama diri sendiri dengan bebas. Padahal nyatanya,
Banyak dari apa yang kita yakini tentang diri kita itu dibentuk oleh lingkungan. Bukan berarti ini tuh hal yang buruk. Tapi kalau kita nggak sadar, kita bisa terus kejebak dalam ilusi bahwa ya gue emang gini dari dulu. Sering nggak dengar kayak gitu? Padahal bisa jadi kita itu cuma niru pola yang kita lihat sejak kecil. Jadi, kalau otak kita penuh bias dan lingkungan membentuk kita, gimana caranya supaya kita bisa lebih kenal diri sendiri dengan lebih jujur? Dari yang gue baca, ada 3 cara yang bisa kita coba. Yang pertama itu, jangan cuma merenung, tapi dapetin juga perspektif dari orang lain. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang ada di kepala kita sendiri. Padahal, justru orang lain bisa ngeliat sisi kita yang gak kita sadarin. Coba deh, tanya sama orang-orang terdekat kayak sahabat lu, pasangan lu, atau orang tua deh, gitu. Atau mungkin kalau lu akrab, kakak dan adik lu, mungkin coba tanya gini. Menurut kamu, karakter gue yang paling mencolok itu apa ya? Atau ada nggak sesuatu tentang gue yang nggak gue sadar? Coba deh, lu tanyain sama mereka. Dapetin jawaban yang jujur tanpa defensif. Karena semakin banyak sudut pandang yang kita dengar, kita semakin bisa ngeliat gambaran diri kita yang lebih utuh. Yang kedua, sadarin bahwa pikiran kita itu bias. Jangan percaya semua yang lo pikirin. Serius deh. Kadang, pikiran kita itu bukan refleksi realitas, tapi refleksi ketakutan dan pengalaman masa lalu. Contohnya gini, lo ngerasa gak berbakat. Bisa jadi ya, itu tuh cuma pengalaman buruk yang bikin lo takut untuk nyoba lagi, gitu. Terus ada lagi ketika lo ngerasa gak cukup baik. Itu tuh bukan lo yang gak cukup baik, tapi bisa jadi itu tuh cuma karena lo selalu ngebandingin diri dengan orang lain. Nah sekarang bisa nih biasain untuk menantang pikiran kita sendiri. Kayak misalkan gini, ini fakta atau cuma asumsi ya? Nah dengan kita nanya sama pikiran kita bisa mulai ngelihat realitas yang lebih objektif. Yang ketiga, gunain mindfulness dan jurnal reflektif. Ini tuh cara terbaik buat kenal diri sendiri dengan lebih jujur. Mindfulness itu bukan sekedar meditasi ya. Ini tuh cara berpikir di mana kita mulai sadar sama pikiran kita tanpa harus langsung percaya. Gini, bayangin pikiran lo itu kayak awan di langit. Lo gak harus terjebak di dalamnya. Lo cukup lihat, sadarin, dan biarin aja itu berlalu. Sementara, jurnal reflektif bisa bantu kita identifikasi pola dalam pikiran kita sendiri. Coba tulis setiap kali lo ngerasa ada sesuatu yang aneh sama diri lo. Dan analisis, apa ini benar-benar gue? Atau cuma bias gue sendiri? Semakin kita jujur dengan diri sendiri, semakin kita bisa kenal diri dengan lebih nyata. Sadar nggak? Bisa nggak kita benar-benar kenal diri sendiri? Jawabannya ya mungkin nggak sepenuhnya ya. Tapi yang lebih penting, kita itu sadar sama keterbatasan kita sendiri. Semakin kita sadar bahwa pikiran kita nggak selalu benar, semakin kita bisa ngelihat diri kita dengan lebih jujur dan lebih realistis. Sekarang giliran lo deh. Pernah nggak lo sadar sesuatu tentang diri lo yang ternyata beda dari apa yang lo kira selama ini? Kasih tahu di komen ya, tapi jangan cuma komen. Coba pikir lagi.